kembali lagi di Equilibrium Podcast. Mahasiswa peneliti Equilibrium, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Bersama saya Islamia yang akan menjadi host podcast kita pada kali ini. Nah, gimana nih kabar dari teman-teman Equilibrium? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Oke, untuk episode kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat kece. Jadi narasumber kita ini merupakan peserta PMM Universitas Gadjah Mada batch 4. Nah, karena tak kenal maka tak sayang, nah boleh nih Kak kita perkenalan dulu ke teman-teman Equilibrium sekalian. Oke, halo semuanya teman-teman Equilibrium. Perkenalkan, nama aku Reni Rahmawati dan bisa dipanggil Eren atau Reni juga bisa. Dan saat ini aku kuliah di Universitas Hasanuddin, jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di semester 7 atau bisa dibilang mahasiswa akhir ya. Oke, selain kuliah mungkin ada kesibukan lain. Saat ini ada intern di salah satu komunitas Makassar dan juga aktif di beberapa kegiatan lainnya. Mungkin itu. Oke, itu dia nih teman-teman Equilibrium perkenalan dari narasumber kece kita. Nah, untuk episode kali ini kita akan membahas mengenai strategi sukses dalam pertukaran mahasiswa merdeka. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwa PMM ini atau pertukaran mahasiswa merdeka ini adalah pertukaran yang dilakukan selama 1 semester di seluruh perguruan tinggi di Indonesia sekaligus mempererat kesatuan dan keberagaman. Nah, boleh nih Kak kita langsung membahas episode kali ini. Nah, mungkin banyak nih Kak yang bilang kalau PMM ini merupakan kesempatan yang nggak boleh dilewatkan. Namun pasti ada keraguan pada saat pertama kali daftar Kak. Nah, apa sih yang bikin Kakak akhirnya yakin buat ikut dan gimana perasaan Kakak pada saat pertama kali mengetahui kalau wah aku lolos nih PMM? Oke, ngebahas soal PMM ya. Sebenarnya PMM ini merupakan salah satu program Kampus Merdeka dari Kemendikbud itu sendiri. Dan untuk program Kampus Merdeka ini kan ada banyak. Selain PMM ada MSIB, ada kampus mengajar, ada juga yang studi independen. Kenapa pada akhirnya memilih untuk ikut PMM itu? Karena didasari dari motivasi intrinsik diri ya. Karena sebenarnya ada kemauan tersendiri untuk kuliah di UGM. Jadi dari situ kayaknya pas nggak kesampaian nih kuliah di UGM-nya, akhirnya memilih untuk coba PMM dulu. Karena at least selama ngejar sarjana S1 ini pengen juga ngerasain di lingkungannya UGM tuh gimana sih, pembelajaran di sana tuh gimana sih, mungkin itu. Oke, nah kalau lagi proses seleksi nih Kak, pasti ada rasa campur aduk ya Kak, pasti kan? Nah, dan pasti ada rasa cemas gitu. Nah, gimana atau hal penting apa yang perlu dipersiapkan biar bisa bikin aplikasi kita stand up di mata panitia gitu pada saat prosesnya? I see. Oke, jadi untuk seleksinya ini itu kita ada 2, survei kebinekaan sama VCAT atau bisa disebut survei kebangsaan. Tapi dari namanya aja itu survei kebinekaan dan survei kebangsaan. Jadi di sini sebenarnya nggak ada tes yang mutlak benar salahnya, tapi itu lebih ke arah tentang kepribadian kita sendiri. Jadi dari tes itu kita dilihat gimana kebinekaan kita, entah itu tentang keberagaman atau tentang kehidupan beragama dan lain sebagainya. Nah, pada saat survei itu sendiri sebenarnya banyak perasaan ininya ya, nano-nanonya karena udah pernah banget. Karena udah pernah ditolak sama UGM sebelumnya. Jadi ada perasaan pressure yang lebih pada saat tes, tapi ternyata pas dijalanin. Dan banyak juga nih dari alumni PMM sebelumnya yang bilang kalau untuk PMM sendiri itu kita pengen dilihat tentang kepribadian kita lewat survei itu. Jadi kita untuk di surveinya ini lebih ke arah percaya diri aja dalam menjawab dan jadi diri sendiri. Jadi be yourself untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari seleksi yang ada. Mungkin itu. Sangat membuat kita pressure sekali ya Kak. Oke Kak, ketemu teman baru pasti kan, budaya baru dan orang-orang yang mungkin nggak pernah kita bayangin sebelumnya buat ketemu itu. Nah, pasti juga penuh tantangan kan Kak dalam beradaptasi gitu. Nah, bagaimana cara KRN untuk mempersiapkan diri baik mental maupun fisik biar siap menghadapi hal-hal baru di tempatnya Kakak yaitu UGM?
Oke, benar banget. Jadi untuk di Jogja itu sendiri ya, terlepas dari itu PMM atau bukannya, di Jogja itu sendiri udah jadi salah satu kota pelajar di Indonesia. Betul. Yang mana udah banyak mahasiswa dari berbagai budaya juga ya, dari berbagai daerah. Dan di Jogja dengan kulturnya yang kuat dan kental juga, ditambah lagi sama anak-anak PMM yang ternyata berbeda-beda dari satu Indonesia. Jadi ternyata sebenarnya untuk belajar beradaptasi ini double supaya bisa lebih aware, lebih simpati dan empati terhadap sesama. Nah dari sini sebenarnya ada rasa ragu juga, bisa nggak ya nanti beradaptasi, takut merasa beda sendiri kan di sana. Tapi insecure begitu kan? Iya benar, bilang kayaknya sendiri deh dari Makassar nih kayak gitu. Tapi ternyata pas sampai di sana tuh untuk masyarakat di Jogjanya itu sendiri, mereka terbuka, mereka sangat welcome, mereka ramah, dan ketika kenal sama teman-teman PMM juga mereka welcome juga, friendly ternyata. Karena lewat survei kebinekaan sama tes kebangsaan itu juga kan, mungkin dari situlah yang dilihat bagaimana sih mahasiswa yang ikut PMM itu sebenarnya mahasiswa yang tinggi simpati, mungkin dilihat dari situnya ya. Jadi pas beradaptasi itu lebih gampang ya, mungkin gitu. Oke. Nah kalau ngomongin PMM pasti yang kakak tadi bilang nggak jauh-jauh dari adaptasi nih kan. Nah gimana cara kakak supaya tetap nyaman jadi diri sendiri kakak nih, juga bisa menyatu sama lingkungan dan budaya baru yang ada di sana? Oke, jadi untuk tips yang mungkin beradaptasinya itu lebih ke arah terbuka. Jadi kita mungkin dari Makassar nih kita punya banyak punya banyak budaya, misalnya kita bawa dari Makassar, misalnya kita punya tabe dan lain sebagainya. Nah di sana juga punya adat yang sama, cuman dengan cara yang berbeda mungkin. Nah itu kita di sana harus bisa terbuka, harus bisa welcome, dan mungkin ingat sama kata-kata dosen di UGM pernah bilang, di mana bumi dipijak, di sisi langit dijunjung. Nah jadi di mana kita berada itulah yang nantinya kita belajar untuk menerima budaya yang ada. Apalagi untuk di Jogja sendiri kulturnya itu lumayan kental, jadi kita harus bisa menyesuaikan diri untuk adaptasinya itu. Mungkin gitu. Nah, beda kampus pasti juga gaya belajarnya juga berbeda kan Kak? Benar. Nah, kadang juga bisa bikin kita kaget terkait cara atau proses belajarnya. Apalagi kalau metode pelajarannya itu jauh berbeda dengan apa yang biasa kita lakukan nih. Nah, gimana cara kakak untuk menyesuaikan dengan sistem yang ada di sana? Oke, di UGM ya. Iya, di UGM top 3 ya. Top 3 betul sekali. Dan untuk belajarnya sendiri ternyata mahasiswa reguler yang ada di sana tuh beneran ambis. Walaupun ya di kelas itu mereka kelihatannya diem aja gitu, tapi ternyata pas disuruh nanya atau pas presentasi atau pas final project itu mereka ternyata punya ide yang bagus-bagus gitu. Itu di luar dugaan sebenarnya. Itu yang ngebuat wah kayaknya ini besok UAS harus ambis juga deh. kayak gitu deh. Jadi akhirnya berusaha untuk adaptasi lagi, banyak-banyak sharing sebenarnya sama mahasiswa reguler di sana. Ya, jadi ternyata mereka itu emang punya waktu-waktu tertentu, bahkan di sana tuh perpusnya itu sistemnya war. Karena mereka saking ambisnya untuk ke perpus nih. Jadi kita di sini anak PMM harus ikut war juga ternyata untuk dapat buku, untuk dapat space tempat. Di sana tempatnya nyaman-nyaman sih untuk fasilitas belajarnya. Jadi punya tempat dan lingkungan yang mendukung, kita juga ikut terdukung positif untuk bisa ambis. Mungkin dari situ kita bisa belajar banyak sih. Walaupun sebenarnya di Unhas juga beda ya caranya. Misal kayak di Unhas cuma ada UAS, ternyata di UGM itu ada final projectnya beda lagi, yang itu harus dipresentasikan di dosen-dosennya. Itu yang jadi challenging juga sebenarnya, agak deg-degan kadang, tapi banyak sharing-sharing juga sama mahasiswa reguler di sana. Dan mereka pada ingin membantu ya? Iya benar, mereka beneran welcome gitu ya. Dan mereka suka dan mereka mendukung adanya program pertukaran ini sih. Oke. Nah, ikut PMN kan nggak melulu soal belajar di kelas kan Kak? Nah, tapi juga harus menikmati perjalanan dan pengalamannya selama di sana. Nah, gimana cara kakak untuk tetap produktif dan teratur, tapi juga nggak kehilangan momen baru buat eksplorasi hal-hal seru selama program pertukaran tersebut?
Oke, jadi untuk program pertukaran mahasiswa itu sendiri itu sebenarnya kita ditambah juga sama modul Nusantara. Oh, ada. Jadi setiap minggunya itu kita punya kegiatan modul Nusantara yang mana kita akan mengeksplor budaya yang ada di Yogyakarta. Tergantung ya, misal kita PMM-nya ke Sumatera, berarti kita bakal mengeksplor apa-apa aja yang ada di Sumatera. Nah, kebetulan ini di Jogja, jadi kita banyak mengeksplornya itu ke Jogja, dan ada juga sesi refleksi di mana kita saling sharing tentang budaya kita gimana dan budaya yang di Jogja gimana. Jadi kita ada interaksi dua arah, jadi lebih bisa refleksi, oh ternyata walaupun beda-beda caranya sebenarnya maknanya itu sama untuk saling menghargai keberagaman dan sebagainya. Tapi terlepas dari itu, untuk kegiatan modul Nusantara setiap minggunya itu seru karena banyak yang dieksplor. Bahkan kita kayak kalau di Jogja itu ada Gunung Merapi kan, kita kayak menelusurin Gunung Merapi, sejarahnya itu sebenarnya gimana, tentang candi-candi juga, tentang keraton, gitu-gitu sih. Jadi itu sebenarnya modul Nusantara jadi healingnya kita nih. Karena seminggu belajar di UGM itu pressure-nya lumayan ya, jadi setiap minggunya itu healingnya ternyata dari modul Nusantara ini. Ya, berarti selama PMM tiap minggunya 1 kali gitu Kak? Iya benar, 1 kali, pokoknya seminggu tuh sekali. Kadang ada yang keluar, kita outbound, kadang juga ada yang refleksi gitu kan, nanti kayak dipresentasikan gimana budaya kita di Makassar, terus dari teman-teman lain yang gimana gitu. Oke. Bertemu teman-teman baru itu bagian yang seru dari PMM kan Kak? Nah, ada nggak pengalaman lucunya atau menyenangkannya waktu pertama kali membangun relasi di sana, dan gimana koneksinya itu berpengaruh ke kehidupan sekarangnya Kak Eren? Oke, kalau untuk pengalaman lucu dulu ya mungkin Iya, ya. Untuk pengalaman lucu mungkin ada aja ya tiap minggu tuh, tapi untuk terkhususnya nih untuk teman-teman modul Nusantara, jadi kita kan untuk modul Nusantara ada kelompok-kelompoknya nih. Jadi untuk kelompok modul Nusantara aku sendiri itu ada sekitar 25-30 orang. Dan itulah teman-teman yang jadi teman tiap minggu jalan-jalan, misalnya eksplor keraton, eksplor candi, eksplor Gunung Merapi dan lain sebagainya. Itu tuh jadi temen yang kalau tiap hari di bis itu pasti kita bakalan karaoke sambil ketawa. Iya bener banget. Jadi kita karaoke-nya tuh bukan ini ya, kita karaoke-nya koplo soalnya. Dosennya maksa kita untuk bisa koplo. Soalnya kan di sana Jogja ya. Jogja kan sering banyak koplo-koplonya gitu. Jadi kita disuruh diajar nih, jadi selama satu semester tuh kayaknya jadi lebih bisa koplo deh, karena setiap minggu tuh kita dipaksa sama dosen kita untuk bisa karaoke. Pokoknya semua orang harus dapat giliran katanya. Dapat semua nih, kan giliran kan? Iya dapat. Wow, bener koplo. Aduh. Ada deh pokoknya tiap minggu tuh di bis harus ada koplo-koplo gitu. Mungkin jadi itulah yang jadi tempat healingnya kita di tiap minggunya. Tapi emang beneran dari teman-teman lain tuh kadang ngerasa ke pressure gitu kan tiap minggunya. Tapi dari adanya weekend ini kita banyak sharing-sharing, kita banyak ketawa-ketawa dari yang karaoke itu juga. Dan mungkin itu sih untuk pengalaman lucu. Dan kalau untuk koneksi sendiri itu banyak sebenarnya, apalagi kita kan di sana banyak ini ya mahasiswa-mahasiswa yang kayak jauh lah istilahnya, karena mereka di Pulau Jawa, dan itu rasanya untuk bisa mengenal mereka itu suatu kehormatan juga sebenarnya, karena ya jadi koneksi bagus juga. Nanti ketika kita ada kegiatan dan sebagainya itu ya jadi bisa menghubungin teman-teman di UGM karena udah ada kenalan. Mungkin dari situ sih untuk yang positifnya. Jadi teman-teman kalau misal untuk ikut program pertukaran tuh sebenarnya positifnya di situ. Jadi kita punya relasi di kampus itu, entah itu sama dosennya, sama mahasiswanya, bahkan bisa sampai dapat surat rekomendasi juga untuk bisa semisal mau S2 di UGM ya gitu. Sangat banyak ya benefitnya teman-teman. Oke, setiap perjalanan termasuk di pertukaran mahasiswa merdeka ini pasti ada momen-momen menantangnya juga Kak. Nah, kalau di pengalaman KRN sendiri, apa sih tantangan paling besar yang pernah dihadapi dan pelajaran apa yang bisa KRN ambil dari tantangan tersebut? Oke, kalau untuk tantangan ya, ini mungkin karena sebagai mahasiswa yang sebenarnya kalau di Unhas sendiri aku tuh pulang pergi kampusnya. Sedangkan pas ke Jogja itu jadi mahasiswa rantau, jadi harus bisa menyesuaikan, bukan cuma adaptasi sama temen, tapi harus bisa adaptasi lingkungan dan
mungkin lebih ke self managementnya, gimana cara ngatur diri supaya nggak kebablasan ngikut yang nggak benar, ataupun bisa ngatur diri gimana caranya ngatur nih walaupun harus jauh dari orang tua mungkin, dan bareng-bareng temen doang kan jatuhnya ya, apalagi di asrama bareng teman-teman. Jadi kalau misal positif kita mau positif bisa, tapi kalau mau negatif juga bisa. Jadi kita harus bisa pintar-pintar self management kemana arahnya, mungkin di situ. Tapi dari situ alhamdulillahnya masih bisa positif ya, karena banyak bener-bener manfaatin kesempatan ini, kan cuma 1 semester kan ya di UGM tuh. Jadi banyak-banyak manfaatin kesempatan untuk belajar bareng mahasiswa reguler, sharing-sharing, bangun koneksi dan lain sebagainya, mungkin itu. Oke, nah setelah semua pengalaman pertukaran mahasiswa merdeka ini Karen, yang kakak jalani pasti ada satu momen atau pengalaman yang benar-benar membekas di hati Karen. Nah, kalau disuruh milih apa pengalaman itu dan kenapa menurut Karen itu berkesan banget selama PMM? Oke, lagi-lagi itu bareng teman-teman modul Nusantara, karena walaupun iya benar, walaupun PMM itu ada 300 orang, yang terdekat itu ada di 25-30 orang, itu kelompok modul Nusantara aku namanya Niskala. Jadi mereka ini benar-benar membekas karena kita sebenarnya udah pernah nih modul Nusantara yang emang nginep gitu. Nah, waktu nginep itu kita kayak yang emang di talk, sharing session tentang kehidupan gitu. Sebenarnya dari PMM kemarin tuh banyak belajar tentang ternyata tuh PMM tuh banyak banget loh pengorbanannya. Ada yang bahkan sampai mereka ngorbanin untuk nambah 1 tahun nih karena harus karena kemarin mata kuliahnya nggak terkonversi. Tapi sebenarnya ada hal-hal positif juga ternyata yang didapetin pada saat kita PMM, kayak dapet teman barunya, koneksinya, dan bahkan pelajaran hidup yang kayak gini ya. Ternyata ketemu teman-teman banyak yang kita nggak tahu nih sebenarnya mahasiswa di Sumatera tuh kayak gimana. Kita ketemu banyak budaya, itu yang sebenarnya jadi kita banyak belajar sih, mungkin itu. Oke, nah banyak dari teman-teman yang ingin mungkin ikut pertukaran mahasiswa merdeka ini, namun entah itu ragu-ragu atau karena takut gagal atau merasa nggak siap nih kak. Kalau kakak bisa ngasih motivasi buat mereka, nah apa alasan utama yang menurut KRM bikin program ini wajib banget buat dicoba bagi teman-teman pemirsa? Oke, beneran deh guys. Jadi untuk PMM itu sendiri ya, itu wajib. Wajib banget ya? Nggak wajib sih sebenarnya. Karena ini kan juga salah satu space yang dibuat sama Kemendikbud kan, untuk mahasiswa bisa nge-explore kampus lain. Jadi kita bisa dapat lingkungan baru, gimana kita nggak cuma di kampus kita doang gitu ya. Jadi bisa punya POV lain pada saat belajar, atau misal kita berkoneksi satu sama lain. Nah, supaya nggak ragu-ragu, cuman pengen bilang kalau untuk PMM itu sendiri itu menyenangkan itu. Dan kalau dibilang pressure, mungkin pressure ada karena kita kuliah di tempat yang baru. Ya bener banget. Jadi tetap ada pressure-nya. Cuman untuk modul Nusantaranya ini nih yang jadi tempat healingnya kita bareng teman-teman. Jadi bukan sebenarnya kalau untuk modul Nusantara sendiri itu bukan cuma sama kelompok. Jadi kita juga bareng teman-teman yang 300 orang itu juga pernah kayak ke keraton. Kita tetap pernah untuk lomba, kadang juga kan kita kan ada beberapa kelompok gitu ya. Jadi kita dibuatin lomba. Jadi kayak kelompok tersebut benar. Jadi kayak ada seru-serunya juga lah pokoknya. Tiap minggunya juga banyak healingnya. Terus nanti kalau ngerasa misal nih, kayaknya kalau kita PMM nih ngerasa ngebuang-buang waktu gitu 1 semester kan ya. Tapi sebenarnya enggak teman-teman. Jadi di sana kita banyak belajar. Misal kalian di sana ngambil mata kuliahnya yang lain. Nah itu kan jadi POV baru kalian dalam melihat keilmuan yang diambil sebelumnya ya. Misal kayak aku ilmu politik, dan pada saat aku di UGM itu aku malah ngambilnya di FEB, ngambil di FIB, di fisik juga sih sebenarnya. Tapi itu yang jadi benar. Jadi itu yang jadi POV baru aku untuk ngelihat ilmu politik tuh sebenarnya dilihat dari FEB itu juga bisa loh, dilihat dari ilmu budaya juga bisa loh ternyata. Dan dari fisik juga kita banyak ketemu dosen-dosen yang ternyata keren-keren juga untuk di UGM itu sendiri. Jadi hopefully nih kalau misal teman-teman ada yang masih ragu untuk ikut PMM, itu sekiranya nggak apa-apa dicoba aja dulu.
terutama untuk yang coba daftarnya dulu ya, ikutin surveinya dulu, survei kebinekaan atau VChat-nya, dan dijalanin aja, be yourself dalam menjawab, karena nantinya itu nanti kalau misal emang jalannya kalian itu bakalan dapat juga kok. Jadi kalau misal emang diizinin pasti dapat jalannya untuk ikut PMM. Wow, sangat memotivasi ya bagi teman-teman Eclipse yang ingin daftar pertukaran mahasiswa merdeka. Yuk, buruan nih daftar. Nah, itu dia nih teman-teman Eclipse, pembahasan kita mengenai persiapan dan strategi sukses dalam pertukaran mahasiswa merdeka atau PMM. Nah, saya berharap dari podcast ini teman-teman akan mendapatkan wawasan yang berharga dan informasi seputar bagaimana cara mempersiapkan diri dan mengatur strategi dalam mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka. Dan jangan pernah ragu untuk keluar dari zona nyaman teman-teman, karena melalui program pertukaran mahasiswa merdeka ini kita akan mendapatkan pengalaman berharga yang tidak hanya memperkaya wawasan akademik, tetapi juga memperluas pemahaman kita terhadap keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, terima kasih untuk narasumber kece kita ini karena telah menyempatkan waktunya untuk berbagi pengalamannya, dan terima kasih pula kepada teman-teman podcast yang telah senantiasa mendengarkan podcast ini sampai selesai. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya.